Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Tim Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jatim menetapkan 13 orang tersangka anggota PSHT Jember yang mengeroyok anggota Polsek Kaliwates hingga luka parah. Dalam rangka mempersiapkan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Baharkam Polri memimpin apel kesiapan personel di lapangan Baradaksa. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur meluncurkan 2 unit ponsel pintar Etle Mobile Handheld atau EMH di Polresta Malang Kota. Tim Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Timur menetapkan 13 orang tersangka anggota PSHT Jember yang mengeroyok anggota Polsek Kaliwates Aibda Parmanto Indra Jaya hingga luka parah dan saat melakukan pengamanan di Jember pada Minggu lalu. Belasan anggota PSHT ini telah mengenakan pakaian tahanan saat dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur. Selain para tersangka, Ditreskrim Polda Jawa Timur juga menunjukkan sejumlah barang bukti yang disita dari 13 tersangka berupa batu, mobil dinas Polri yang rusak, 10 unit motor, 14 unit telepon genggam, hingga bendera berlogo PSHT. Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan dari 13 orang tersangka, 2 orang masih anak di bawah umur. Tersangka Kafilah Nur Habibi, warga Sumbersari Jember, ditetapkan sebagai provokator. Kemudian 10 orang tersangka lain berperan mengeroyok dan melakukan pemukulan. Kapolda menegaskan para tersangka tak hanya melakukan pemukulan terhadap Aibda Parmanto dengan tangan kosong, namun juga menggunakan bambu dan menendang anggota Polsek Kaliwates tersebut. Sementara itu, 2 orang tersangka yang masih di bawah umur dikenakan Undang-Undang Anak dan kedua orang tua mereka dihadirkan di Polda Jatim untuk melakukan pembinaan terhadap anaknya. Hingga saat ini kondisi Aibda Parmanto masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Kaliwates. Alhamdulillah kondisi korban sampai hari ini dalam keadaan kondisi normal, kondisi baik, memar di wajah yang masih kelihatan lukanya, kemudian hidung retak, dan sampai sekarang masih dalam observasi dokter di Rumah Sakit Kaliwates. Dalam kejadian ini kemarin yang dilakukan penangkapan ada 22, tapi setelah kemudian dipilah peran dan tugas dari masing-masing oknum PSHT tersebut ada 13 yang ditetapkan tersangka. 1 yaitu KNH sebagai provokator, kemudian 10 oknum dari anggota PSHT sebagai pengeroyok dan yang melakukan penganiayaan, itu kita lakukan penahanan. Kemudian ada 2 tersangka yang sudah kita tetapkan tersangka adalah masih anak-anak di bawah umur. Untuk 2 tersangka ini kita berlakukan Undang-Undang Anak. PSHT yang ada di Kabupaten Jember kita bekukan sampai proses hukum terhadap pelaku penganiayaan petugas ini kita tuntaskan. Sekaligus ini sudah disepakati oleh pengurus cabang di Kabupaten Jember dan sudah mendapatkan restu dari Ketua Umum Nasional Bapak
Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Pusat, R. Murjoko, mendukung langkah Polda Jatim dalam menangani kasus pengeroyokan terhadap Aibda Parmanto. Menurutnya, segala bentuk kekerasan yang dikategorikan tindak pidana telah melanggar ADART pengurusan PSHT. Ia pun menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus ini kepada kepolisian hingga tuntas. Atas nama pimpinan pusat, kami menyesalkan terjadinya peristiwa yang ada di Jember ini. Yang tentunya ini menjadi bahan bagi kami sebagai pengurus di Setrate untuk melakukan evaluasi serta menyusun langkah-langkah ke depan sehingga peristiwa semacam ini tidak lagi terjadi, baik di Jawa Timur maupun di seluruh wilayah Indonesia. Kami menyadari bahwa kami dengan anggota yang banyak ini tentunya mempunyai corak ragam latar belakang kehidupan yang bermacam-macam. Namun untuk itu tentunya kami harus tetap optimis untuk bisa membina, ikut bersama-sama membina generasi muda ini sehingga kehadirannya bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sejak awal sebuah unggahan video penggerudukan sekelompok ormas kepada masyarakat menjadi perhatian publik, Polres Kebumen telah bergerak mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan, termasuk melakukan pemanggilan terhadap pihak yang melakukan intimidasi ataupun pemaksaan seperti yang terlihat pada video. Polres Kebumen menanggapi beredarnya sebuah unggahan video penggerudukan sekelompok ormas yang diduga berseragam ormas PP kepada masyarakat. Dalam video berdurasi singkat tersebut, terlihat salah seorang yang diduga oknum kades mengenakan seragam ormas bersama kelompoknya cekcok dengan salah seorang warga bernama Sugiono. Kapolres Kebumen AKBP Reki saat dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim AKP Laode Arwansa menjelaskan, Polres Kebumen bergerak cepat melakukan pemanggilan kepada siapa saja yang terlibat dalam video viral tersebut untuk dimintai keterangan. Dari video unggahan tersebut, menurut AKP Laode, ada dua pokok permasalahan yang telah dilaporkan ke kepolisian. Yang pertama kasus dugaan intimidasi, dan yang kedua kasus pungutan liar di salah satu SD negeri di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Terkait dugaan intimidasi, pengancaman, atau pemaksaan seperti yang terlihat atau terdengar dalam video yang telah beredar, bahwa Satreskrim Polres Kebumen melakukan pemanggilan atau klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam video tersebut. Yang kedua, terkait laporan dugaan pungli yang dilaporkan oleh LSM yang ada dalam video tersebut, Satreskrim Polres Kebumen khususnya unit Tipikor telah menerima laporan dugaan pungli dan melakukan upaya-upaya penyelidikan, pemeriksaan, dan permintaan dokumen kepada pihak-pihak yang terkait. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Perkembangan terkait kasus tersebut akan terus kami sampaikan sebagai upaya transparansi. Untuk kasus pungli sudah ditangani unit Tipikor Satreskrim Polres Kebumen dan melakukan pemeriksaan serta permintaan dokumen kepada pihak-pihak terkait. Dari Humas Polres Kebumen, Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel menggagalkan penyelundupan 37.000 ekor bening lobster dari Lampung dengan taksiran kerugian negara mencapai 5,6 miliar rupiah. Dua orang kurir berinisial HA dan FDA diamankan saat melintas di simpang Bandara Jalan Lejen Harun Sohar, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada Senin dini hari. Media sosial yang juga tidak bisa sebutkan satu persatu yang sudah sampai di tempat. Subdit 4
Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel menggagalkan penyelundupan 37.000 ekor benih-bening lobster dari Lampung dengan taksiran kerugian negara mencapai 5,6 miliar rupiah. 2 orang kurir berinisial HA dan FDA diamankan saat melintas di simpang bandara Jalan Lejen Harun Sohar, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada Senin dini hari. Menurut PLH Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Sumsel, penangkapan bermula adanya laporan dari masyarakat bahwa ada kendaraan yang akan melintas membawa benih-bening lobster. Setelah berhasil diamankan, polisi mendapati 8 box gabus sintesis di lakban hitam berisikan 192 kantong dengan total 37.804 ekor benih-bening lobster jenis pasir dari 2 mobil yang dikendarai pelaku. Dari keterangan pelaku, Kompol Bayu menyebut kedua pelaku mendapat upah sebesar 1,5 juta per orang dan kedua pelaku hanya ditugaskan mengantarkan sampai ke simpang Bandara Palembang. Sementara itu puluhan ribu benih-bening lobster yang diamankan sudah dilepas liarkan di pantai di Provinsi Lampung. Kedua pelaku dijerat pasal tentang perikanan dengan hukuman penjara paling lama 8 tahun. Yang saat ini masih kami lakukan pengembangan, yang mana mereka diperintahkan untuk mengantar mobil yang membawa benih lobster ini dari pintu tol Pematang Panggang menuju simpang bandara di Sukarami. Kemudian mobil tersebut apabila sudah sampai di titik yang ditentukan akan ada yang datang dan menggantikan para TSK ini membawa kendaraan. Jadi sistemnya putus dan kami sedang berusaha saat ini mengembangkan, kami sedang melakukan pendalaman terkait dengan penyidikan yang kami lakukan. Ditreskrim Polda Bangka Belitung berhasil menangkap seorang mucikari yang menjajakan korban dengan tarif jutaan rupiah sekali kencan. Pelaku ditangkap di salah satu hotel di Kota Pangkal Pinang pada Senin 22 Juli 2024. Subdit 4 Ditreskrim Polda Bangka Belitung berhasil menangkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang, yaitu seorang mucikari yang menjajakan korban dengan tarif 1,5 juta rupiah sekali kencan. Adapun barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa uang tunai sebanyak 3 juta rupiah, 2 unit ponsel, dan 1 buah tas warna hitam hingga bil pembayaran hotel. Kasubit Penmas Bidhumas Polda Bangka Belitung AKBP M. Iqbal Surbakti mengatakan bahwa tim Ditreskrim Polda Babel turut mengamankan 2 orang wanita yang diduga korban di salah satu hotel di Kota Pangkal Pinang. Peristiwa ini adalah peristiwa tindak pidana perdagangan orang ya, dengan modus merekrut 2 wanita yang kita temukan di dalam sebuah kamar hotel untuk diperdagangkan. Bersama pelaku berhasil juga kita sita sejumlah uang 3 juta rupiah. Kemudian barang bukti lain kita menyita 1 unit handphone dan 1 buah tas warna hitam serta bil hotel. Dari peristiwa ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa, utamanya orang tua, bahwa mohon diperhatikan pergaulan putra-putrinya, khususnya yang di bawah umur, apalagi kaum rentan yang wanita, dalam pengawasan yang betul-betul oleh orang tua. Kemudian peristiwa ini juga kami berharap bahwa di Bangka Belitung masih terjadi eksploitasi anak di kelompok rentan. Oleh karena itu, kita meminta seluruh stakeholder terkait dapat memberikan perhatian Dalam rangka mempersiapkan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Baharkam Polri memimpin apel kesiapan personil di lapangan Baradaksa. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.